dalam skala massal ya kita bilangnya. Bagaimana buat hari ini akan merugikan banyak orang. Contohnya bisa berbanding 10. Satu yang ingin menang tetapi harus mengorbankan 10 orang. Halo teman-teman semua, jadi kali ini kami dari tim Singa Kreatif membuat konten podcast secara langsung. Kini kita telah mencapai episode ke-7. Kali ini tema dari podcast itu sendiri ialah dampak dari adanya konspirasi. Kali saya bersama dengan Bang John. Gimana Bang John kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan. Saya juga menyapa teman-teman ya yang menyaksikannya. Jadi kesibukan Abang saat ini apa kira-kira? Kesibukanku saat ini kebetulan saat ini menjadi asisten di gereja Metodis dan dipercayakan sebagai guru BP dan juga guru agama di SD ya. Itulah kesibukan saat ini. Oh, jadi sebagai guru juga ya Bang? Betul. Sebagai Prestasi. Iya. Oke, jadi kami sudah menyiapkan pertanyaan pilihan yang bisa dipilih oleh Bang John sendiri, salah satu. Oke. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Hitam atau putih? Hitam. Agama atau ilmu pengetahuan? Agama. Kaya atau terkenal? Kaya. Bijaksana atau dermawan? Dermawan. Isyana atau Raisa? Ini berat nih. Yang mana nih? Bang? Isyana atau Raisa? Iya. Isyana lah karena kebetulan lagi cari yang kayak gitu ya. Oh, iya, jadi- Mirip-mirip gitu lah. Jadi Isyana ya? Iya, Isyana. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan mendalamnya terkait dengan tema kita yaitu dampak dari adanya konspirasi. Oke, siap. Jadi yang pertama itu, sejauh apa sih Abang mengetahui tentang konspirasi itu sendiri? Jadi bicara konspirasi, sebelumnya nih pernah nih kami bahas dalam kelompok belajar kami. Ya. Aku pertama kali mendalami konspirasi tahun 2015 semester 1 kuliah. Ya. Di situ berawal sih dari perbincangan biasa. Akhirnya keluarlah suatu ide, suatu kerinduan membahas apa sih sebenarnya konspirasi. Mungkin untuk lebih mempermudah aku coba nih aku angkat dari beberapa pendapat. Contohnya dari Oxford University yang mengatakan bahwa konspirasi merupakan suatu perencanaan dari sekelompok orang yang pasti ilegal, pasti akan melanggar hukum. Kalau dari kita sendiri, bangsa kita, penggagas demokrasi, Yeni Salim mengatakan konspirasi merupakan suatu niat jahat yang disampaikan, suatu niat jahat yang dilakukan untuk merugikan banyak orang. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa konspirasi merupakan suatu perencanaan, suatu upaya sekelompok orang dengan ilegal, dengan berniat melanggar hukum. Bahkan saya coba dalami lagi, konspirasi ini ternyata ada 4 jenisnya. Yang pertama yaitu ada sivil, bagaimana konspirasi ini untuk menyesatkan orang, menipu orang, mengubah stigma orang akan kebenaran. Kedua ada kriminal, yang kita tahu bagaimana sudah pasti ingin menjatuhkan, ingin mendapatkan kepuasan tersendiri. Ada politikal, yang dimana dia ingin menyatakan bahwa dengan ini dia bisa memperoleh apa yang menjadi kekuasaan dia. Yang keempat yaitu ada hub and spoke, bagaimana konspirasi ini nggak cuma satu kelompok, jadi ada hubungan dengan kelompok lain agar sama-sama memperoleh target yang mereka inginkan. Sejauh ini kira-kira itulah yang bisa saya berikan konspirasi. Saya coba kemas dengan bahasa yang lebih mudah lah ya. Jadi itu ya teman-teman, menurut ada beberapa ahli dan juga ada beberapa macam dari konspirasi itu sendiri. Betul. Jadi tanggapan Abang sendiri mengenai keberadaan konspirasi itu sendiri bagaimana menurut Abang? Tanggapan saya mengenai konspirasi sendiri terkhusus buat kaum muda lah ya. Kalau kita lihat dari kacamata saat ini sebuah kerugian terbesar. Kerugian terbesar. Bahkan ini merupakan pembodohan dalam skala besar. Dalam skala massal ya kita bilangnya. Bagaimana buat hari ini akan merugikan banyak orang. Contohnya bisa berbanding 10. Satu yang ingin menang tetapi harus mengorbankan 10 orang. Kita bisa lihat bagaimana banyak berita nih, mulai dari salah satu penggagas yang bernama inisialnya BG lah ya, inisialnya BG. Inisialnya BG. Yang nggak cuma tahun ini, dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari peristiwa Black Death, mulai dari
peristiwa pesawat menabrak dua gedung kembar itu dianggap menjadi konspirasi dari BG. Nah, makanya ini buat saya pribadi hama terbesar sih. Hama terbesar buat kita, terkhusus anak-anak muda. Jadi itulah pandangan saya akan konspirasi ini. Ya, jadi menurut abang sendiri itu menjadi hama sebenarnya, Bang. Pasti, udah bukan pasti. menjadi obat bagi. Pasti. Apalagi generasi muda seperti kita. Betul sekali. Jadi kalau kita memandang sesuatu itu pasti ada dampak positif dan negatif. Pasti. Jadi menurut abang dampak positifnya lah terlebih dahulu dari konspirasi ini. Kalau dampak positif, Ya. saya berani katakan buat saya dan banyak orang nggak ada dampak positifnya. Dampak positifnya menurut abang Dampak sendiri? positifnya nggak ada. Lebih positifnya kepada mereka yang dibalik konspirasi ini. Kenapa saya berani katakan itu? Ya. Balik lagi ke pengertian awal. Apa sih konspirasi itu sendiri? Sekelompok yang merencanakan kegiatan yang ilegal dan merugikan banyak orang. Sehingga buat saya pribadi nggak ada untungnya sama sekali positifnya. Justru lebih 100% positif sama mereka kalau konspirasinya tersendiri. Tapi kalau para pengamat yang menyampaikan untuk membahas konspirasi, itu suatu positif, itu suatu hal yang baik karena mereka bantu cari jalan keluar. Bahkan mereka membuka kacamata orang banyak. Apa sih di balik konspirasi itu? Itulah kira-kira. Nggak ada lah saya bilang ya kalau dari konspirasi itu sendiri ya. Jadi positifnya hanya bagi mereka yang mengadu teori tersebut. Betul banget itu betul. Jadi ya dampak negatifnya pasti banyaknya. Menurut abang sendiri dampak Banyak negatif yang paling mencolok itu gimana? Oke. Saya coba bawa nih ke kacamata anak muda nih. Ya. Apa sih yang dampak negatifnya? Yang pertama, hasil yang saya amati, anak muda saat ini ketika mendengar konspirasi atau mengetahui konspirasi, lebih berpikir idealis daripada realistis. Ya, betul. Bagaimana sering sekali kita dibutakan akan ini. Contohnya nggak jauh, kayak COVID-19 yang belakangan ini kan. Pada realistisnya nggak membunuh kita sebenarnya penyakit ini. Cuman karena konspirasi ini, karena sudah bermacam-macam berita beredar, akhirnya kita yakini bahwa penyakit inilah, bahwa virus inilah yang akhirnya menyebabkan kematian. Jadi kita nggak berpikir secara realistis. Itu yang pertama, anak muda lebih berpikir idealis. Yang kedua, yaitu kurangnya rasa percaya diri. Kurang rasa percaya diri ini sangat berpengaruh. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada kenyataannya setiap hari khususnya anak muda konspirasi ditemukan. Pertama, persaingan pekerjaan itu udah pasti. Konspirasi, kita nggak tahu nih orang-orang yang mau menjatuhkan kita di belakang. Kedua, sebagai pelajar itu sudah pasti ada. Mulai dari teman-teman yang bersekongkol, cari muka untuk mendapatkan nilai. Yang ketiga, dalam hubungan dalam pasangan. Gimana nih Bang dalam hubungan? Ya, ini yang berat nih. Mungkin karena korban kali ya. Korban juga? Ya bisa bilang gitulah. Ya. Gimana Kenapa sih bilang gitu? Banyak anak muda yang sering sharing gitu kan. Bang, baru diputusin pacar. Ternyata nggak lama kemudian dia udah jadian sama orang yang ku kenal juga, Bang. Oh ya, terus? Jadi seakan di belakang nih kayak ada pembicaraan, persekongkolan. Udah gini aja, kamu putusin dia aja sama aku aja. Mungkin isi dompetku lebih tebal, wajahku lebih tampan, tinggalin dia aja sama aku aja. Nah ini kan bentuk konspirasi. Benar. Maksud saya konspirasi itu ada di sekitar kita. Nggak cuma dari si BG, nggak cuma dari negara sana, benua sana. Ternyata di sekitar kita pun ada konspirasi. Ya contohnya terlebih kayak itulah, kayak dalam hubungan sering banget ada konspirasi. Benar. Apalagi ya kayak gitulah, yang ujung-ujungnya nyakitin sih. Kira-kira itulah. Lalu yang terakhir, apa yang saya bagikan, anak muda kehilangan semangat. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita balik lagi, kita review lagi di eranya Bapak Soekarno sampai dia mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan sisi dunia. Ini menyatakan bahwa, kenapa sih beliau bisa ngomong seperti ini? Pada kenyataannya beliau melihat anak muda saat itu. Ketika dia diperhadapkan kematian seperti apa? Ketika mereka berperang, mereka bersedia di barisan terdepan. Bahkan kalau kita lihat peristiwa penyobekan bendera merah putih biru di Surabaya, orang muda yang naik gedung itu untuk menyobekan itu. Makanya dia berani mengatakan seperti itu karena dia ngelihat semangat anak muda. Mungkin saat itu peperangannya melawan bangsawan. Ya kalau sekarang kita tahu lah peperangan kita lawannya
ya elit global lah kita bilang. Bahkan media mainstream pun itu lawan kita. Lalu dengan apa sih kita bisa mengatasi kurang kepercayaan diri ini? Nah, mungkin yang bisa saya bagikan buat tim Singa Kreatif dan juga teman-teman yang menyaksikan atau mendengar melalui Spotify. Dengan apa kita bisa mengalahkannya? Satu hal yang pasti, ketika Insinyur Soekarno berani mengatakan bahwa 10 pemuda saja dia bisa menguncangkan dunia, yaitu rasa ingin saling memberi semangat kepada yang lain. Kita bisa lihat bagaimana warga Wuhan situ ya, bagaimana mereka bisa bangkit dari COVID-19. Kita bisa lihat timeline mereka, baik di Instagram maupun di mana, baik di grup WA, Kakao Talk maupun yang lain, dipenuhi akan kabar baik, kesembuhan. Bahkan orang-orang muda pun buat YouTube channel, bukan review makanan, bukan yang alay-alay gitu. Mereka melalui YouTube channel mereka mau memberikan semangat akan yang lain. Jadi orang-orang pada saat itu nggak tertarik lagi lihat TV yang seakan menjadi momok bagi mereka. Karena kalau lihat TV yang dibahas angka kematian, dilihat berapa yang positif. Tapi kalau ketika mereka lihat channel YouTube, ternyata ada pengharapan gitu. Melalui orang muda, Tuhan mau menyatakan ketika diperhadapkan dengan seperti ini, ternyata harus ada memiliki semangat berbagi, semangat menularkan akan motivasi. Jadi buat saya yang negatif yang 3 itulah, berpikir idealis, kurang kepercayaan diri, hilang semangat, itu sih yang saya pribadi, yang kulihat pribadi ya dari negatif COVID, konspirasi ini ya. Oke, jadi teman-teman semua sebenarnya sebagai generasi muda itu kita dituntut sebagai pembawa semangat sebenarnya. Pasti. Semangat generasi muda itu yang harus kan? Semangat. Dan juga saya melihat emang setuju dengan perkataan Abang tadi, sebenarnya semangat dari generasi muda itu sekarang yang sudah luluh ataupun sudah seperti termakan oleh waktu seperti itu. Betul. Jadi untuk teman-teman semua ya tidak terlambat sebenarnya untuk kita untuk memulai semangat itu lagi, semangat generasi muda itu sendiri. Jadi kan tadi sudah Abang juga membahas terkait dengan pandemi COVID-19 ini yang sudah mewabah terutama di negara kita juga. Dan bagaimana sih Bang sebenarnya kaitan konspirasi dengan adanya pandemi COVID-19 ini menurut Abang sendiri? Adakah keterkaitan atau bagaimana? Keterkaitan ini pandemik sama konspirasi. Saya berani katakan ini bukan hal yang bisa ditutup-tutupi. Bukan hal yang bisa dibohongi. Kalau kita lihat kembali bagaimana para pengamat nih. Contohnya kayak yang baru-baru ini siapa drummer SI itu JRX ya. Rame-rame di Instagram mengatakan bahwa sebenarnya bukan penyakit ini yang membunuh, tetapi media yang membunuh imunitas orang. Bahkan Menteri Kesehatan kita pun sendiri mengatakan itu. Panic attack lah yang akhirnya membunuh banyak orang. Kalau kita lihat sebenarnya ini sangat ada keterkaitannya. Kalau kita tilik lagi bagaimana orang berbondong-bondong ke rumah sakit untuk cek apakah dia positif corona, apakah dia negatif. Secara nggak langsung ketika dia datang, ketika ada virus di sana atau bakteri, pasti akan terkena dengan dia. Dengan kondisi imunitas, maksudnya imunitas bukan hanya kondisi fisik, tapi mental sangat mempengaruhi. Makanya dikatakan oleh Dr. Kaufman bahwa pengobatan modern lah yang akhirnya membunuh mereka. Kalau kita lihat kembali, sebenarnya persentase angka kematian dan kesembuhan sekarang sangat melonjak, angka kesembuhan. Tetapi media mencoba bagaimana menutupi berita itu dengan meningkatkan jumlah positif corona. Jadi kemarin ada kejadian kayak gini. Tetangga saya 2 bulan yang lalu memang ada riwayat gagal ginjal. Gagal ginjal ketika di rumah sakit. Dinyatakan langsung sama dokter tanpa pemeriksaan yang mendalam, dikatakan ini positif corona. Tanpa ada pemeriksaan. Memang kalau kita lihat kembali gejala gagal ginjal memang nggak jauh beda dengan gejala corona. Badan lemas, terasa pusing segala macam. Kita lihat lagi, tapi bagaimana ternyata saat ini banyak orang yang jadikan momen ini, momen COVID-19 ini buat keuntungan tersendiri, buat nakut-nakutin segala macam. Makanya keterkaitannya valid sekali kalau saya lihat. Apa yang dikatakan para pengamat ternyata ada juga. Memang kalau di agama diajarkan, semua ini kan seizin Tuhan. Bahkan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi kan kita lihat kembali realitanya. Bener nggak sih, sesuai nggak sih apa yang ada dalam logika manusia? Karena kan kita dikasih akal budi juga. Cocok nggak sih
Dan ternyata ada keterkaitannya. Apa yang khususnya ya, saya mau katakan apa yang menjadi ketakutan orang akan konspirasi sosok BG, inisial BG, Ya. inisial aja ya, ntar Inisial kita kena blok juga nih kayak yang Inisial lain. aja, lebih Inisial baik. aja, inisial aja. Ya. Inisial BG, dari si BG ini ternyata memang nyata kontras, bahkan saya udah baca akan ada kebangkitan Illuminati segala macamnya dengan krisis perekonomian dulu, terus ada apa namanya, seakan kayak pembantaian massal, pengurangan massal. Buat saya ini ada keterkaitannya. Cuman diingatkan lagi, memang diyakini orang banyak makin ada konspirasi di balik ini. Ya. Tapi bagaimana lagi nih sikap orang muda? Maukah kita larut dalam itu? Maukah kita kayak tenggelam akan ketakutan? Makanya ini saatnya kita bergegas. Saya sebagai salah satunya, Singa Kreatif ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Itu menjadi berkat bagi anak-anak muda bahwa sebenarnya masih ada pengharapan. Ya kalau memang ini kejahatan manusia, kita lawan bersama. Betul. Kita rapatkan warisan, apalagi kita orang muda, terkenal dengan semangat juangnya. Kalau memang ini seizin Tuhan, ya waktunya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan apa ya? Dengan berdoa. Kita lihat kembali waktu kita berdoa, waktu kita dekat sama Tuhan. Makanya nggak bisa dibohongin ini antara kaitan konspirasi dan pandemi, karena kenyataannya betul ada sih dan bersamaan gitu. Itulah kalau ditanya apa kaitannya, itulah yang bisa saya jawab. Ya, jadi itulah penjelasan dari Bang John, dan juga mungkin banyak dari teman-teman yang memiliki stigma negatif Betul. Bang, dari adanya konspirasi dan adanya pandemi Betul. COVID. Jadi kami sini juga hadir kepada teman-teman semua untuk setidaknya membukalah pola pikir teman-teman. Mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini juga bisa melihat bagaimana kesaksian atau pernyataan yang dinyatakan oleh Bang John tersebut. Jadi kira-kira capaian Abang ke depan sendiri dan atau kesibukan Abang ke depan yang mungkin Abang jalani setelah corona mungkin yang bisa di-share Corona, ke ya. teman-teman semua. Oke, kalau setelah corona, Ya. rencana sih bulan 6 balik lagi ke Jakarta. Ke Jakarta lagi ya? Iya, ada ilmu yang harus dituntut ya kan. Ya. Yang pasti apa yang ingin saya capai, bicara pendidikan penting buat kita semua ya kan. Ya. Ada target mimpi saya untuk pendidikan. Tapi fokus utama saya gimana sepulang saya nanti ke Jakarta, di sana saya bisa tetap jadi berkat bagi orang-orang muda khususnya ya. Benar. Bahkan terlebih kalau kita lihat kehidupan metropolitan, anak mudanya ya jauh berbeda lah. Kita lihat kenakalan yang berbeda. Kadang yang umur 14 tahun pun udah seperti umur 30 tahun kenakalannya. Benar, Bang. Udah seperti suami istri ya kan. Benar sekali. Makanya saya bersyukur di Tanah Karo ini punya komunitas, punya satu grup, punya suatu apa ya, official yang luar biasa, Singa Kreatif. Dari sinilah nih bakal menularkan kebaikan kepada orang muda yang lain. Siap. Bahkan melalui kelompok inilah orang-orang muda di luar sana yang menghabiskan waktu sia-sia semakin mengerti bahwa kita yang muda nih generasi, kita akan menjadi tiang buat negara kita. Jadi itulah target saya. Semoga lah saya bisa lanjut ke S2 saya. Ya Tuhan izinkan Amin. melalui pendidikan saya bisa jadi berkat bagi orang banyak. Ya sangat terus berharap bahwa karena kalau S2 nggak ada teman di sebelah kan gak enak juga ya kan. Kalau gini sebelahan. Maksudnya sebelah kiri ntar di depan ya kan. Iya. Jodoh ya, jodoh. Lebih tepatnya jodoh lah ya. Iya, jodoh betul banget. Itulah target lah. Memang nggak terburu-buru sih, cuman sedang mempersiapkan. Oke. Jadi itulah teman-teman harapan dan kesibukan mungkin yang akan dicapai Bang John ke depan. Jadi kita doakan juga semoga Bang John juga dapat menempuh S2 dengan baik. Amin. Dan juga pendidikan juga penting untuk kita semua, apalagi generasi muda. Jadi kan teman-teman di rumah nih Bang, karantina memang kebijakan pemerintah. Karantina ya. Jadi kata-kata motivasi atau semangat untuk teman-teman dari Abang sendiri gimana? Kata-kata motivasi untuk teman-teman yang di rumah. Oke teman-teman, satu hal yang pasti mau saya katakan, jangan bosan dulu di rumah. Karena ketika lu di rumah, lu menyelamatkan banyak jiwa. Betul. Ketika lu mau mengikuti kebijakan pemerintah, secara nggak langsung lu jadi berkat tersendiri bagi orang banyak. So apa yang harus lu lakukan? Tetap di rumah, naikkan doa. Kita berdoa untuk pemulihan, baik negara kita maupun seluruh dunia. Tetaplah lakukan kegiatan-kegiatan positif, bahkan melalui aktivitas lu di rumah banyak orang terberkati melalui kegiatan lu. Tetap buat yang pelajar,
tetaplah belajar online, jangan malas-malasan, jangan anggap ini liburan. Betul. Ini tetap belajar. Ya. Liburan nanti. Habis ini bulan 6 lah, bulan 6 lewat ya. Terus yang buat bekerja, buat teman-teman yang bekerja, tetap lakukan aktivitas bekerja dengan semangat. Walaupun situasinya berbeda di dalam kantor atau di rumah, tapi nikmatin itu, se-enjoy mungkin. Jadi pesan terakhir, stay safe, dan tetaplah berdoa untuk negara kita. Itu sih yang mau saya sampaikan. Siap. Untuk teman-teman yang menyaksikan. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat ya. Kita juga dengan di rumah, kita juga bisa mengurangi banyaknya angka positif yang terkena pandemi COVID-19 ini. Juga kami cukup sangat berterima kasih kepada Bang John dan juga Terima kasih kembali. terhadap Bapak pimpinan yang telah menyediakan ruangan ini. Jadi teman-teman semua, jadi ini sekolah saya dulu. Jadi ini Yayasan Mutiara 11 Tagi. Jadi ini merupakan ruangan dari pimpinan Yayasan Mutiara 11 Tagi itu sendiri. Jadi kami juga sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak, dan kami juga berharap segenap tim dan juga teman-teman yang nonton Generasi Muda agar Bapak tetap dilindungi oleh Tuhan dan juga tetap sehat. Dan kami sangat membutuhkan sosok seperti Bapak ini di tengah kehidupan ini. Jadi, dan yang terakhir sekali Bang, Oke, pesan doa terakhir. doa dan harapan untuk para tenaga medis nih Bang, sebagai garda terdepan saat ini Bang. Dari Abang sendiri gimana? Nah, kadang gimana saya bilangnya? Ya. Sepertinya saya merasakan apa yang mereka rasakan. Kenapa saya katakan itu? Gimana? Kalau kita lihat teman-teman, saudara-saudara kita di sana, mereka yang menjadi garda terdepan menghadapi COVID-19, mereka mengalami kesulitan, bahkan kesedihan. Coba bayangin teman-teman, dibungkus plastik seharian. Iya. Ya bahkan pernyataan mereka bilang, mereka akhirnya tumbang. Makanya saya kecewa ketika media sosial, ketika media mainstream mengatakan bahwa sepenuhnya tuh tim medis meninggal karena positif corona. Padahal kenyataannya teman saya terjun langsung di dalam dunia kedokteran nggak mengatakan seperti itu. Mereka meninggal karena mereka kurang pernapasan, kurang air. Itu sudah pasti. Tapi kenapa media justru memanfaatkan momen ini? Dan ini justru membuat ketakutan. Ya benar. Jadi buat saya, untuk teman-teman yang dalam dunia kemedisan, tetaplah berjuang. Kami di sini terus mendukung kalian dengan doa. Mungkin kami nggak bisa langsung memberikan support langsung ke kalian, tapi kiranya melalui konten ini atau melalui konten yang lain, melalui media sosial yang lain, kalian pun boleh memperoleh kesemangatan itu. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Intinya, terus semangat, jangan asal kerja, sebab keluargamu di rumah menunggu. Kalau kalian betul-betul teliti, kalian betul-betul safety, percayalah, kepulanganmu sudah sangat dirindukan. Bahkan Tuhan yang mengiringi perjalananmu pulang. Jadi tetap berjuang, tetap menjadi pahlawan kami, tetap menjadi teladan kami. Intinya terus andalkan Tuhan. Itu sih kira-kira. Doa dan harapan Abang ya Bang, untuk tenaga medis. Iya, untuk Jadi untuk saya pribadi juga, untuk tenaga medis ini saya sangat menghargai ya. Dia juga sebagai garda terdepan, bisa dikatakan sebagai pahlawan masa kini untuk kita semua. Jadi untuk para tenaga medis, kami sangat mengucapkan terima kasih dan harapan kami semoga tetap dilindungi, tetap sehat. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini. Semoga tetap sehat, tetap di rumah. Salam dari kami dua, salam singa kreatif. Terima kasih teman-teman.